wa qalilum mahum. Jadi seperti yang kemarin kita bahas, ada dua orang yang tiba-tiba ada di ruangan Nabi Daud melewati penjagaan yang begitu ketat. Nabi Daud kaget, ada apa sampean ini? Tidak apa-apa. Takut Nabi Daud sempat. Kemudian dijawab, kami ini dua orang bersaudara. Saya punya satu kambing, dia punya 99 kambing betina, saya cuma satu nak jati wahid, kambing satu tok saya ini. Terus saudara saya yang punya 99 kambing betina itu loh minta agar saya ini memberikan kambing saya tok ini biar dia genap 100. Lah saya lah enggak punya tuh. Akhirnya wa'azini fil khitab, saya kalah dalam perdebatan, akhirnya diambil sama dia. Menurut sampean gimana Pak Daud? Gitu pertanyaannya. Tolong berikan pandangan yang adil dan bijaksana. Karena Nabi Daud memang seperti yang disampaikan di ayat yang ke-20 itu, Nabi Daud itu wa faslal khitab, seorang yang bijaksana dalam memberikan atau memutuskan perkara. Maka Nabi Daud memberi putusan seperti ayat yang ke-24 ini. Berkata, "Loh, ya kalau kayak gitu ya kamu telah dizolimi oleh saudaramu itu. Iya, dengan dia meminta kambingmu yang cuma satu untuk digabungkan ke kambingnya yang sudah 99 itu, dia telah zalim. Dan memang kebanyakan orang yang berserikat itu zalim. Bagian seorang yang lain menzalimi yang lain lagi gitu ya. Kecuali memang untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan sedikit itu dari mereka yang begitu itu, kebanyakan memang zalim. Nah, begitu jawaban Nabi Daud tak begitu, lalu si dua orang ini senyum-senyum gitu. Senyum-senyum, oh gitu ya. Jadi kalau sudah punya 99 lalu minta satu lagi milik saudaranya itu zalim ya. Oh gitu. Cuma gitu. Nah, Nabi Daud kan wa dhanna Daud annama fatannahu. Maka Nabi Daud langsung kerasa tek. Oh iya, jangan-jangan ini nyindir saya ini gitu. Karena Nabi Daud itu sudah punya istri 99. Lalu menikahi lagi seorang istri panglimanya namanya Urea. Ya, tapi Urea sudah meninggal. Ya, meninggal, makanya itu ada kisah di mana Nabi Daud diperintah Allah untuk meminta maaf kepada Urea di kuburannya Urea itu. Itu terjadi. Nah, ketika Daud meminta maaf ke kuburannya Urea, ini kan pertama Nabi Daud belum ke sana dulu. Lalu di sini nih fatannahu, karena Nabi Daud itu seorang nabi, begitu salah langsung ditegur Allah ya. Sehingga langsung bertobat, dosa nggak sempat mampir. Maka itu yang disebut maksum, terjaga dari dosa. Jadi kesalahan itu hanya disentuhkan Allah kepada para nabi hanya untuk memberikan nabi-nabi itu pelajaran agar dalam membina umat itu juga tidak terlalu ini kepada umat, karena kemudian bersadar saya juga pernah bersalah gitu loh. Jadi makin membuat para nabi itu lebih bijaksana. Di sini kan ketika sadar bahwa beliau sedang ditegur Allah, fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Nabi kemudian beristighfar, nangis, minta ampun kepada Allah. Ya Allah, saya bersalah, saya berdosa ya Allah. Nabi ya tahu, bentar aja langsung klik. Nah, pada saat minta ampun kepada Allah itulah kemudian Nabi Daud diperintah untuk minta maaf kepada Urea tadi. Nah, datanglah Nabi Daud ke makam Urea, panglima perangnya itu, anak buahnya. Datang ke sana dan minta maaf. Ya, ke atas kuasa Allah, si Uria yang ada di dalam di dalam kubur ini jawab, ya saya maafkan. Lalu balik Nabi Daud ke kerajaan
Sampun ya Allah, saya sudah minta maaf ke Uria. Belum, kamu belum minta maaf. Loh, saya sudah. Kamu baru ngomong saya minta maaf. Belum kamu terangkan detail kesalahanmu kepada dia. Harus kamu terangkan detail kesalahanmu. Gitu. Maka Nabi Daud pun sami'na wa ata'na balik lagi ke makam itu. Dan di makam itu minta maaf lalu disampaikan seluruh detail kesalahannya. Uria diam, tidak jawab. Sedihlah Nabi Daud, tidak jawab ya Allah. Tak apa-apa. Orang kewajiban minta maaf itu minta maaf dan menyampaikan seluruh kesalahannya secara detail. Kalaupun kemudian tidak dijawab itu nanti urusanku. Nah, itu memberi dasar kita bahwa kalau kita itu minta maaf itu harus detail. Maaf ya, nggak bisa gitu. Kamu harus ngomong maaf ya, saya kemarin goblokin kamu, goblok kon dua dragula ruaimu gitu gitu saya. Jadi dulu itu kalau di pondok SPMA pusat itu ya, sering sekali kita itu diajak untuk saling memaafkan. Jadi kita keliling sambil nangis, kita sering kali itu sambil berpeluk salaman apa itu. Nah itu suruh minta maaf itu detail. Nah saya pas di samping saya nangis juga itu, tapi terus keganggu nangis saya itu. Saya masih kecil ya, taruh pailingnya itu di samping saya kan urut gitu kan jalan. Nah depan saya itu dulu kalau kecil itu kan orang pasti punya ejekan ya, ejek-ejekan. Misalnya namanya siapa gitu kan punya nama panggilan yang bikin dia jengkel ya. Ya, nama panggilan jelek itu loh. Nah, dulu kalau kita dulu gitu itu ya. Jadi kayak saya itu dipanggilnya itu Denggal. Kalau Gus Kosin kalau nggak salah dipanggil Nunung apa gitu loh. Ya ada mesti panggilan-panggilan gitu yang itu kalau itu dipanggil gitu itu sudah mending gelut aja itu. Nah di depan saya ini sudah minta maaf, saya minta maaf karena pernah ngambil pulpen kamu. Oh iya gitu. Saya minta maaf. Nah itu satu kesalahannya dia sebutkan. Aku juga minta maaf karena dulu ngolokkan kamu. Apaan? Oh, dulu ada panggilan itu. Gitu orangnya kaget. Gak jadi beri iya gitu. Yang dimintai maaf itu apa? Ya kayak jengkel gitu. Nah itu bedanya. Jadi ketika kita minta maaf dengan apa adanya itu memang plong jadinya. Tidak ada yang disembunyikan lagi. Gitu ya. Maka kemudian fagofarna lahu dzalik, meskipun tadi Uria tidak menjawab tapi Nabi Daud sudah diampuni Allah karena kesungguhannya dalam bertobat. Jadi bertobat itu ada tobat transenden vertikal kepada Allah dan ada tobat horizontal habluminan nas kepada sama manusia. Tidak hanya kepada Allah, tidak bisa. Kita itu hidup lebih mulia dari malaikat itu kenapa? Karena kita diberikan jasad sehingga ujiannya double. Kalau para malaikat kan hanya ruh ya, tidak ada kewajiban jasad, tidak ada godaan dan ujian jasadi jasmani lah. Kalau kita kan ujian jasmani juga. Malaikat suruh puasa ya kuat aja, memang nggak dikasih jasmani yang butuh makan. Nah, kalau kita ada malaikat yang tugasnya itu memegang rotasi bumi ini biar tetap berada pada garis edarnya, mungkin sudah miliaran tahun berdiri, ya kan? Tapi ya kuat aja karena nggak dikasih jasad. Nah, kalau kita disuruh berdiri sholat 2 menit aja udah dengkul kita ya. Itu ujiannya di situ. Maka sama kalau kita minta ampun kepada Allah, kalau kesalahannya kepada manusia ya juga harus minta ampun kepada sesama manusia. Beruntunglah Nabi Daud faghfarna lahu dzalik, maka kami mengampuni dia. Wa inna lahu indana la zulfa, dan baginya di sisi kami sudah kami sediakan la zulfa, kedudukan yang baik dan dekat kepada siapa? Allah. Wa husna ma'ab, dan baginya juga ada tempat kembali yang baik. Setelah ada teguran itu,
Nabi Daud kemudian meletakkan jabatan rajanya. Kemudian mengundurkan diri, lalu digantikan putranya. Beliau sendiri kemana? Seperti yang diterangkan di atas itu. Nabi Daud kemudian pergi untuk membuat pesantren lah istilahnya gitu di atas gunung. Untuk bertasbih bersama dengan burung-burung, bersama dengan pepohonan, bebatuan, air, angin, awan. Kemudian mengajarkan ilmu kepada para muridnya. Nah, beliau tetap ya berkhidmat untuk umat, tapi dalam konteks yang berbeda. Kerajaan dan seluruh pemerintahannya diserahkan pada Sulaiman. Nabi Sulaiman juga sering ditegur Allah, misalnya teguran lewat semut, nanti ada dalam ceritanya sendiri. Karena memang kekuasaan dan harta itu sangat rentan dengan penyimpangan. Untungnya para nabi dan rasul yang jadi raja itu dibimbing Allah. Nah, manusia kan nggak dibimbing Allah, sehingga lebih banyak salahnya daripada benarnya. Tuh, bahayanya begitu. Ini kan memberi warning kepada kita. Tidak ada salahnya jadi ketua RT sampai ketua PBB. Tapi kamu harus tahu kalau seorang nabi yang jelas dibimbing Allah saja bisa salah dalam menggunakan kekuasaannya, apalagi ente. Itu tak aturannya itu. Ya. Oke. Ibu Nabi Daud itu istrinya berapa? 99. Karena dibimbing Allah ya bisa lah. Kalau sampean satu wis sirai keriting. Tuh, ada pertanyaan? Silakan. Ini topiknya bukan topik poligami nih, nggak usah tanya tentang itu. Yang lain. Apa? Nggak ada? Ya, enggak apa-apa. Kalau enggak ada, segera minta maaf kepada sesama ya sebelum ajal datang. Karena kita enggak tahu juga orang-orang yang pernah kita zalimi, entah lewat ucapan atau bahkan sekedar pikiran, kita suudzon pada seorang BCD, ya minta maaf. Saya dulu pernah suudzon loh sama sampean, tak pikir sama jadi nyuri emas di Monas loh. Misalnya gitu. Minta maaf apa adanya. Apa plong nanti meskipun kadang di awal muring-muring, tapi kan kita tahu kita benar-benar harus menghilangkan kanker kesalahan-kesalahan itu. Ya, saya juga minta maaf sama sampean semua. Pasti banyak salah ini. Iya Mas Rahman. Apa kira-kira salah saya sama sampean Mas Rahman? Biasanya orang yang di depan malah banyak salah gitu. Iya. Kayak Mas Tris, Kalimantan, Mas Muslim, Mojokerto, itu kira-kira salah saya apa? Apa Mas Syamsuddin? Iya, jadi kadang kita nggak merasa salah, tapi ternyata di mata Allah kita salah. Ya kayak tadi itu misalnya, Nabi Daud kan lupa kalau ada kesalahan itu. Lalu ditegur Allah dengan datangnya 2 malaikat yang menyamar tadi. Kalau kita kan nggak ada teguran itu, maka gimana caranya kita? Ya terus muhasabah, neliti-neliti ya waidili. Wah kira-kira aku bisa salah ndak ya? Mas aku pada saat itu kira-kira nyakiti hati sama ndak ya? Gitu sering-sering gitu sama. Jadi hidup kita itu harusnya sibuk dengan muhasabah itu. Nanti kalau kita sibuk dengan meneliti diri sendiri, nggak sempat meneliti orang lain. Nah karena kita ini merasa kita sudah baik, akhirnya hidupnya meneliti orang lain, telunjuknya itu ke orang lain, pas diajak koreksi diri ngantuk. Itu yang maka ngantuk itu pun tanda bahwa kita harus sudah mengakhiri kajian kita. Oke, Pak Suruhan sehat semua? Alhamdulillah. Kapan bisa ketemuan lagi nih? Malang sehat semua? Surabaya? Kalimantan? Alhamdulillah. Kalimantan sehat semua ya? Oke, Sanggulan? Madiun? Masian sehat Masian? Nusa Dua? Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Mana Mas Ali Mardani kok nggak kelihatan? Oh sama di Jabung ya Mas Yan? Alhamdulillah. Ya, semoga semuanya diberikan Allah kesehatan jasmani, kesehatan ekonomi, kesehatan ruhani atau mental, dan juga kesehatan hati atau imani. Ya, dengan cara itu kita jaga. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua dari segala macam bahaya dan balak lahir maupun batin, dan diselamatkan dunia akhirat kita di dunia wal akhirah wa husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i wal amwat. Allahumma atina fi hadait wa afina fi nafait wa lana fi man tawallat wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait lana. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma du'ana al-bala wa qadam hasdina min al-jinnah. Rabbana la taj'alna fi qawmin dhalimin. Allahumma irfa' darajatana. Rabbana ma nafaktubna ma syahidin lana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Anta maulana fansana min kafirin rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa bika rabbi. Wa arina naskana tu'ana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Allahumma fatir samawati wal alimil ghaibi wasyahadati rabbana. A'udzu billahi min syarril bala wa darkis shaqwa wa sulul samawati wal ardi wa min khalqil syahid. Rabbana amanna faktubna ma syahidin lana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Wa fil walaki wa lana ziyati wa la tudati wa la shkafi yadkhulna fi rahmatik. Rabbana afrigh lana sabra sabra. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah